Banjir kembali melanda Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah, Sulteng, sejak Ahad dini hari, 23 Juni 2024. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, Abdul Muhari, menyebut bahaya itu melanda sejak subuh tadi pukul 4.38 WITA. Sebanyak 3 orang warga desa Sibalago dilaporkan menjadi korban jiwa, katanya melalui keterangan tertulis pada Ahad siang. Beberapa jam setelah munculnya laporan mengenai air bah tersebut, menurut Muhari, banjir menerjang desa Sienjo dan desa Sibalago di Kecamatan Toribulu. Genangan air timbul karena hujan berintensitas tinggi di wilayah hulu Sungai Toribulu. Desa Sibalago yang terletak di wilayah hulu disebut paling parah terimbas luapan air sungai. Air sungai bercampur lumpur menerjang pemukiman warga dan merusak satu unit jembatan penghubung desa. Kondisi itu sempat menyebabkan warga desa Sibalago terisolir. Berdasarkan laporan mutakhir yang diterima BNPB pada pukul 11 WIB tadi, terdapat 120 keluarga yang terdampak. Beberapa warga desa Sibalago terpaksa mengungsi ke balai desa setempat. Menjelang siang tadi, hujan dilaporkan mulai reda. BNPB juga menyatakan ketinggian air sudah mulai surut. Tim gabungan masih mengevakuasi warga yang terdampak, termasuk menggelar operasi pencarian korban yang dilaporkan hilang. Tim penyelamat harus menyeberang aliran sungai agar bisa menjangkau desa Sibalago. Tim evakuasi juga berupaya masuk ke beberapa dusun di desa Sienjo yang terisolir akibat banjir. Luapan air sempat menghambat akses jalan lokal pedesaan tersebut. Menurut Muhari, desa Sienjo merupakan wilayah dataran rendah di tepi laut, yang pada kejadian banjir kali ini menjadi titik pertemuan genangan banjir dengan air laut pasang, ucap dia. Hingga saat ini, BNPB masih meminta warga Sulteng mewaspadai potensi bencana susulan. Risiko itu ada karena Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, sempat mengeluarkan peringatan dini potensi hujan lebat di Sulawesi Tengah hingga Senin, 24 Juni 2024. Jika terjadi hujan lebat lebih dari 1 jam, warga diimbau untuk evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman, tutur Muhari. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Parigi Motong, Sulawesi Tengah, Sulteng, membuka posko darurat pasca banjir bandang yang menerjang desa Sienjo dan desa Sibalago, Kecamatan Toribulu. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Parigi Motong Aminuddin mengatakan saat ini posko darurat juga dijadikan tempat pengungsian di desa Sienjo, berlokasi di kantor kepala desa setempat, dengan jumlah warga terdampak sekitar 110 orang dari 33 kepala keluarga. KK. Dalam penanganan darurat, Pemkab Parigi Motong saat ini menyiapkan logistik siap saji untuk korban bencana, mengingat kondisi yang belum kondusif. Logistik makanan jadi kebutuhan prioritas korban banjir, karena warga tidak memungkinkan memasak, termasuk perlengkapan bayi juga menjadi kebutuhan mendesak, ujarnya. Banjir bandang ini menewaskan 1 orang warga Sibalago dan sempat menghanyutkan 2 warga yang kini telah ditemukan dalam kondisi selamat oleh tim SAR gabungan. Ia mengemukakan diupayakan secepatnya dibuka dapur umum untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Adapun tanggung jawab dapur umum melekat pada Dinas Sosial, Dinsos. Dapur umum akan dibuka di desa Sibalago dan desa Sienjo guna merespons kebutuhan dasar masyarakat, ucap Aminuddin. Sebelumnya, banjir yang menerjang 2 desa di Kecamatan Toribulu terjadi pada Minggu, 23 Juni 2024, pukul 4.30 WITA sebagai dampak hujan yang mengguyur wilayah tersebut sejak dini hari.
di as jalan dari orang-orang ini, masyarakat Selyo. Kemungkinan besar korban nelayan yang ada di CCNJ tersebut, orang-orang yang ada di sana nelayan tidak tahu bagaimana lagi dia punya kondisinya, karena akses jalan kemarin tidak bisa habis betul pasirnya, Abah, yang habis timbunan pasir habis, selesai timbunan yang kemarin yang 1 kilo habis. Ini untuk jalan, badan jalan, Pak, lihat Pak, tolong perhatikan Pak, badan jalan yang habis kemarin ditimbun itu 1 kilo lebih. Itu jalan. Ini persawahan yang sudah tapin sama tabela. Karena ini sudah tanggap darurat, Pak. Tidak bisa lagi dikendalikan, Pak. Iya. Tolong, Pak. Ya. Saya berdiri di titik ini, Pak, sampai ke pantai itu sekitar 1 kilo, kurang lebih 1 kilo ke bawah. Jadi 1 kilometer ke bawah. Jadi tidak sampai perumahan lain, itu semua kayak laut. Sampai di empang-empang. Di empang-empang punya Bapak Dewan kami juga, Pak Rusno. Itu tenggelam juga. Sana, lihat dari sini, dari kejauhan. Iya. Terima kasih banyak, Pak. Tolong diperhatikan, Pak. Tolong. Kami mengharapkan sekali dengan uluran Pak, Bapak-bapak, karena ini sudah termasuk air banjir besar yang sangat besar selama ini yang ada di CCNJ. Terima kasih. Dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.